Pagi Pak Joko Mumpuni, Direktur Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fandi. Ya. Selamat datang di Fandi TV Channel. Terima kasih atas undangannya. Nah, saya ingin banyak menggali lebih dalam, belajar pengalaman dari Pak Joko dan juga penerbit Andi, melihat bahwa selama COVID-19 ini banyak industri yang tampaknya menyerah. Sehingga sering ada yang mengatakan, apakah ini akhir dari segalanya? Is there really no hope? Benarkah tidak ada harapan lagi? Nah, kita mungkin secara lebih kronologis, kita santai aja, relax. Saya ingin mulai dengan bagaimana Pak Joko di bidang penerbitan, dalam industri penerbitan buku terkhususnya, melihat dampak COVID bagi industri penerbitan buku secara umum dulu. Oke. Ya. Sebetulnya kan gangguan atau disrupsi di bidang penerbitan kan tidak hanya COVID, yaitu sudah dimulai sejak hadirnya teknologi, yaitu yang menuju ke paperless. Padahal buku-buku di Indonesia masih dalam pengertian definisi buku itu adalah cetak. Nah, sementara industri datang, kemudian muncullah teknologi non-cetak yang berisi konten buku. Itu sudah gangguan. Nah, sedang kami berpikir-pikir untuk mencari jalan keluar, mau shifting kemana, mau bergeser ke kiri atau ke kanan untuk mencari posisi baru, tiba-tiba saja COVID datang. Nah, ketika COVID datang itu ternyata mempercepat kami untuk mencari jalan keluar. Memang pukulan berat, tetapi justru itu adalah berkah untuk kita, semangat untuk lebih cepat lagi, ayo mencari jalan keluar, bergeser kemana begitu. Nah, ketika kami memasuki era COVID, lockdown, kami harus hidupi industri ini, harus berjalan dengan ratusan karyawan, dengan ribuan di belakangnya anggota keluarga. Kami harus punya semangat untuk tidak menyerah menghadapi hal ini. Ya, memang dramatis sekali. Begitu diumumkan Indonesia lockdown, kota Jogja lockdown di mana kami tempat tinggal, kami mulai separuh kerja, bahkan sebagian libur, bukan berarti kami tidak menggaji, tapi tetap menggaji. Karena mereka juga punya kehidupan yang harus hidup terus. Ya, awal-awal pasti kami bingung begitu, kemana begitu. Tapi dalam bisnis itu pastikan apa yang hilang setelah kejadian COVID ini. Yang hilang adalah komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan penulis. Padahal infrastruktur kami sudah lengkap dari Sabang sampai Papua. Pasukan darat kami masih siap untuk bertempur. Masuk kampus ada tulisan maaf tidak menerima tamu COVID. Masuk ke sekolah, maaf, tidak bisa menerima tamu karena COVID. Kami siap, pelanggan nggak siap. Bagaimana bisnis bisa dibangun, bisnis bisa menghasilkan jika ada diskomunikasi. Nah, oleh karena itu kami punya berpikir, akhirnya ketemulah. Oke, dahulu kita berpikir mulai dari teknologi, harus dilawan teknologi. Maka kami mengadopsi juga teknologi untuk komunikasi dengan pelanggan. Kami mulai pakai Zoom, mulai pakai channel YouTube, melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu kita lakukan secara luring, tapi secara daring. Nah, hasilnya luar biasa. Bayangkan, saya dulu keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua. Biayanya tinggi, tenaganya berat, setiap di kampus ketemu 100 orang, 50 orang, 15 orang. Nah, sekarang setelah dengan teknologi ini, kami ketemu ribuan orang langsung di NTT dengan ribuan guru. Infrastrukturnya juga siap ya, menunjang dalam. Siap, begitu. Siap, ribuan guru. Yang dulu kita menghadirkan pejabat untuk sambutan harus mahal. Sekarang tinggal mereka dari kantornya sudah memberi motivasi. Yang tadinya saya dari kampus ke kampus ketemu dosen-dosen lokal kampus itu,
sekarang satu asosiasi, satu apisi, satu wilayah langsung tercover dalam satu waktu yang sama. Nah, sehingga komunikasi itu bisa lagi terjalin. Nah, akhirnya kan cuma persoalannya adalah bukunya bagaimana belinya? Ya mereka tetap beli pengiriman. Itu hanya masalah pengiriman saja. Begitu sementara Pak Fadli, mungkin ada. Oke. Nah, itu kan kalau dilihat dari sisi positifnya tadi kalau Pak Joko sampaikan bahwa peralihan ke teknologi itu sebetulnya cepat atau lambat sudah menjadi keniscayaan tadi dikatakan ya. Tapi dengan adanya COVID malah makin akselerasinya makin cepat. Mau tidak mau. Mau tidak mau harus. Nah, sekarang masalahnya buku fisik kan masih tetap bergantung pada logistik ya. Tadi dikatakan ada PSBB, ada berbagai macam lockdown, pembatasan. Apakah itu tidak menjadi tantangan bagi dunia penerbitan buku secara umum dan khususnya bagi penerbit Andi? Begini, PSBB itu tidak mengganggu logistik. Logistik di Indonesia tetap jalan, cuma pergerakan manusia, kumpul-kumpul manusia yang dibatasi. Tapi logistik bahan baku seperti hal yang lain itu pasti akan lebih meningkat. Kenapa perusahaan logistik di Indonesia sekarang sudah meningkat ya karena itu. Jadi nggak begitu terganggu dengan logistik. Kalau cetak bukunya, cetak buku fisik? Cetak buku fisik tetap berjalan. Saluran pasar buku di Indonesia itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah lewat toko buku kemudian dihadiri oleh para tamu pembaca untuk beli. Ya. Ada satu saluran lagi yaitu direct selling. Langsung ke kampus. Nah, di era disrupsi kemudian dipacu oleh pandemi ini, ledakan muncul yang namanya adalah toko buku online, yaitu adalah pemasaran buku online. Di situ mulai menanjak. Nah, pemasaran buku online itu apakah dalam bentuk bukunya tetap fisik, tapi media marketingnya itu yang online, atau memang sudah beralih juga ke arah e-book? Nah, tetap yang fisik, cuma media pemasarannya yang online, kemudian dikirim secara logistik. Baru sebagian kecil ia memakai e-book, jadi masih hybrid. Hybrid pun belum 50-50 lah, mungkin 90-10 lah begitu. Apa masalahnya Pak? Kenapa? Kan kalau dalam total solutionnya kalau sepenuhnya berbasis teknologi, kan larinya ke e-book kan lebih mudah ya, lebih cepat dan tidak bergantung pada pengiriman dan waktu tunggu. Tapi apa masalah yang atau tantangan yang dihadapi di Indonesia? Kan seperti itu. Tetapi ini masalah ekosistem yang harus bisa dipercaya oleh semua orang, semua pihak. Ekosistem penerbitan yang bersifat elektronik belum bisa menjanjikan sesuatu seperti yang luring tadi ya, yaitu kepercayaan terhadap keuangan misalnya, laku berapa dan lain sebagainya. Model bisnisnya seperti apa, itu kan baru mencari bentuk. Sementara yang luring kan sudah jelas. Penulis punya naskah, diserahkan ke penerbit, kita olah menjadi barang dagangan, komoditas itu menjadi tersalurkan ke semua masyarakat yang butuh, kemudian itu ada muncul yang namanya kepentingan ekonomi. Nah, di situ akan ada ekonomi sharing, ada royalti, ada diskon buku, ke toko buku, dan lain sebagainya. Tetapi yang bersifat e-book atau bersifat daring ini ekosistemnya seperti apa di Indonesia? Bentuknya seperti apa yang aman terutama? Yang fisik saja gampang dibaca, apalagi yang elektronik. Nah, itu yang menjadi ketakutan-ketakutan semua pihak yang terkait dengan bisnis elektronik buku elektronik ini pasti menunggu dan melihat dulu seperti apa. Apa pernah ada benchmark Pak membandingkan dengan semacam penerbit-penerbit besar seperti John Wiley, Cengage, Prentice Hall atau Pearson, bagaimana mereka menawarkan model atau platform e-book yang biasa dipakai selama ini? Mereka kalau biasanya kan elektronik langganan ya, langganan begitu. Tetapi yang lebih banyak mereka itu kan langganan memang jurnal.
untuk buku yang dibeli secara elektronik kan masih jarang begitu. Nah, sekarang ini kami malah mengandalkan untuk yang pemasaran elektronik yang bagus itu adalah melalui Google Play. Karena di situ mana itu, Pak? Di Google, iya, itu ekosistemnya sudah jelas. Penulis menyerahkan ke kami, misalnya Pak Fandi sebagai penulis, kalau mengizinkan penerbit untuk menyalurkan e-booknya melalui Google Play, kami upload di sana. Nah, di sana akan ada pembeli, kemudian ada muncul royalti, kemudian kita berbagi, dan itu terkontrol, dan namanya Google mungkin reputasinya itu terjamin. Nah, bagi dosen juga ada keuntungan karena ini Google biasanya indeksnya cepat, terindeks di mesin Google, di pencarian Google lebih cepat sehingga citasinya juga akan bertumbuh dengan baik. Tapi apakah masih bisa mengatasi isu bahwa bukunya bisa saja di-download jadi PDF lalu di-share? Kan masyarakat kita kan suka berbagi ya, Pak? Iya, termasuk berbagi buku bajakan. Itulah persoalannya di budaya kita seperti itu. Jadi mau security sekuat apapun, selama masih bisa dilihat dengan mata, maka bisa dipotret dan dibagikan. Ya kan, dipotret secara fisik maupun di capture screen-nya. Tapi kan kadang-kadang dengan bangganya kami kunci, nggak bisa di capture screen. Kan selama masih bisa dilihat dengan mata bisa dipotret. Masih apa juga. Masalahnya? Ya kan kita suka berbagi, memang suka berbagi. Tetapi kesadaran untuk bahwa itu akan muncul namanya konsekuensi ekonomik, ya kita belum sampai berpikir ke sana. Oleh karena itu ini yang sadar hanya baru kita di antara kita yang pernah menulis betapa sakitnya jika karya kita dipakai begitu saja. Oleh karena itu ya saya senang jika berbagi soal tulis menulis, peluang menulis kepada siapapun. Ini artinya apa? Mereka sadar bahwa ini pekerjaan berat yang tidak boleh begitu saja dibajak, diambil tanpa memberi hak ekonomi kepada penciptanya. Good. Nah, kalau kita agak balik sedikit, Pak Joko aktif tentu saja di asosiasi ya, IKAPI ya dalam hal ini. Sejauh mana peran IKAPI di dalam membantu penerbitan? Karena kalau saya baca di media kan berteriak di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di kami di New Zealand juga semua ribut ya dengan adanya COVID ini. Nah, bagaimana keterkaitan dan peran dari asosiasi dalam hal ini? Asosiasi sebetulnya sudah berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini bagi semua anggotanya. Tetapi sekali lagi asosiasi itu kan sebetulnya kepanjang tangan, merupakan perwakilan dari anggotanya untuk berkomunikasi dengan regulator, dalam hal ini pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan sesuatu kemudahan-kemudahan, bukan kesulitan-kesulitan lagi yang kami terima, itu kan dalam proses komunikasi begitu. Ini pemerintahan baru sedang dikomunikasikan diadakan komunikasi baru bagaimana sebaiknya. Misalnya masalah packaging, ya kan, masalah pajak, masalah bahan baku yang harus tersedia dengan baik, harus memberi penjelasan bahwa ini industri bukan sembarang industri, tetapi industri kreatif yang akan meningkatkan martabat derajat bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini. Sehingga pemerintah pun harus tidak selalu ini memandang sebagai industri semata yang harus diambil pajaknya, diambil keuntungannya bagi negara, tapi ini adalah keuntungan bagi bangsa ini untuk lebih beradab ke depannya, bersaing dengan bangsa lain, harus cerdas. Nah, ini kan salah satu pilar mencerdasan bangsa adalah publisher selain sekolah dan kampus. Nah, punya nggak Pak gambaran atau sekilas dari kalau data dari asosiasi, berapa persen sih penerbit Indonesia yang masih bisa bertahan setidaknya setelah 1 tahun dari COVID ini? Ada nggak gambarannya? Ada. Jadi misalnya saya sekarang pengurus di daerah ya. Daerah biasanya memberi gambaran, dan Yogyakarta merupakan mungkin contoh kecil representasi dari semua daerah yang ada di Indonesia. Yaitu 50% mati. 50% mati selama setahun ini. Iya.
Yang tersisa omsetnya drop besar atau yang tersisa ya bertahan. Ya, Andi karena Offset apa? sendiri, penerbit Andi. Penerbit Gini. Andi itu termasuk kalau skala nasional nomor berapa ya Pak? Kalau dari sisi size? Paling tidak ya 5 besar begitu. Jadi Siapa aja penerbit-penerbit ya, Pak? yang sekarang yang mati itu adalah yang dulu mengandalkan saluran dari toko buku. Nah, lockdown sehingga mall ditutup, toko buku tidak boleh buka, itu menjadi masalah. Dan ini kebanyakan adalah tipe-tipe buku yang bersifat populer. Sedangkan Andi bermain adalah buku-buku serius di kampus dan sekolah. Ada blessing in disguise-nya juga ya? Iya, begitu. Kalau buku-buku populer boleh ditunda. Ya, Tapi apakah buku kampus, buku pendidikan ditunda? Kan nggak bisa. Orang tetap sekolah meskipun dari rumah, tetap butuh referensi. Itulah blessingnya di situ, Pak Pandi. Pilihan strategiknya. Iya. Tapi kalau boleh tahu Pak, misalnya pemain besar di Indonesia selain Gramedia, Andi, siapa ya? Erlangga. Oh, Erlangga. Iya, Erlangga di Erlangga itu untuk buku sekolah. Kemudian Gramedia saya lihat banyak buku-buku populer, sedangkan Andi di buku kampus dan buku vokasi, SMK terutama. Kalau yang lain Canisius Dulu buku filsafat, pertanian, ya begitu. Pemainnya kurang lebih sekitar yang besar-besar. Iya, begitu. Nah, kalau kita lihat ya dari situasi yang ada seperti ini dan kita sama-sama belum ada yang mampu memprediksi kapan ini akan berakhir. Yeah. Seperti kami di New Zealand nanti bisa lockdown-nya balik lagi, levelnya berubah lagi kan kami sih pakai level 1, 2, 3, 4. Yeah. Nah, menurut Pak Joko, bagaimana sih masa depan industri penerbitan buku di Indonesia ini kira-kira? Gini, kalau kita memandang penerbitan itu adalah sesuatu yang konvensional saja, naskah, proses terbit, cetak, itu ya tidak bermasa depan gitu kan, selesai dengan teknologi. Tetapi kita akan memandangnya tidak seperti itu. Namanya publisher itu adalah tidak selalu yang disebut dengan printing, cetak. Undang-undang sendiri, Undang-Undang Perbukuan Indonesia sudah ada muncul kata baru yaitu buku elektronik. Nah, berarti itulah peluang yang perlu dieksplorasi, perlu dicari model bisnisnya yang tepat sehingga ini tetap berjalan industri ini. Jadi nggak mungkin industri ini berhenti karena ini sebuah kebutuhan pokok. Suka tidak suka orang selama masih ada sekolah, masih ada kampus, buku masih dibutuhkan. Tapi saya baca beritanya banyak kampus yang kesulitan ya, katanya mengeluh jumlah mahasiswa menurun, ada yang mundur, ada yang milih cuti. Ada nggak dampaknya itu bagi penerbit khususnya buku teks tadi kalau dikatakan Pak Joko? Ya ada pasti. Tapi saya pikir ini tahun-tahun awal saja. Tapi mereka kalau yang sudah menemukan terobosan bagus. Justru ini peluang. Bayangkan ya, dulu semua kampus di Indonesia terutama yang swasta itu menjual dalam tanda petik fasilitas gedung yang megah-megah. Sekarang apa artinya gedung yang megah? Nggak ada artinya. Karena semua adalah belajar dari rumah, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau di kampus dengan istilah MOOC, kan begitu. Nah, justru sebetulnya ini adalah kesempatan baik bagi yang dulu nggak punya modal untuk bangun infrastruktur yang gede, kampus-kampus. Justru inilah harus mengadopsi teknologi. Bayangkan misalnya sebuah kampus yang cerdik untuk mengambil peluang ini, bisa punya 10.000 mahasiswa dari Papua tanpa harus datang ke kampus dengan jumlah bayaran yang sama. Mereka juga tidak ada biaya untuk terbang ke Jawa, ke Jogja, nggak ada uang kos, tetapi masih bisa. Wong faktanya ini semester pertama selamat dijalankan dengan cara daring, kemudian diperpanjang semester kedua. Kalau ini berhasil berarti apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang lain waktu kita lakukan konvensional? Kan begitu, tinggal ini mindset kampus ini. Nah, ketika nanti kampus ini menemukan jalannya, maka penerbit akan mengikuti.
Kalau Pak Joko banyak menekankan pentingnya teknologi ya, Ya. dari tadi misalnya sangat difokus. Ya. Ada nggak faktor lain selain teknologi yang membuat penerbit buku itu bisa bertahan? Mindset, budaya kerja di dalam industri itu sendiri. Mindsetnya siapa ini Pak? Ini Apakah pemilik, apakah direktur, apakah karyawan? Semuanya. Tetapi ini harus dimulai dari atas, top down, bukan bottom up. Bagaimana peran mindset di sini, maksudnya gimana? Begini, yang pertama adalah tadi cara berpikir industri penerbitan adalah tidak selalu cetak. Berarti ada peluang untuk elektronik. Itu mindset besarnya ya. Kemudian untuk menuju ke sana seperti apa? Nah, berarti harus dipilah. Sebetulnya penerbitan ini paling simpel untuk beralih ke digital. Ya. Ya kan? Kan bisa saja semua karyawan dirumahkan yang non cetak loh ya. Betul nggak? Semua dirumahkan, semua bekerja dari rumah. Dengan Google Doc, dengan teknologi, semua bisa komunikasi antar desainer dengan editor, dengan penulis dalam satu work group begitu. Ya. Outputnya pracetak kemudian siap dicetak di mana saja. Kalau itu masih cetak, kalau tidak tinggal publish apa? Kan sebetulnya peluangnya lebih besar di sini dibanding zaman dahulu. Ini adalah percepatan. Cuma sekarang sekali lagi pasarnya siap nggak dengan buku elektronik? Faktanya kan belum. Nggak sampai 10%. Lah terus harus bersabar berapa lama ini Pak dari sisi penerbit buku? Hybrid ini kan selalu ya. Hybrid itu kan dimulai dari 10%, elektroniknya nanti 20%. Ya. Nah, begitu kan shifting ya. Shiftingnya ini kan kita lihat secara alamiah saja. Tetapi buku fisik selama masih dibutuhkan kita cetak. Kalau tidak dibutuhkan ya sudah. Jadi sudah ada beberapa judul buku yang kami nggak menerbitkan fisiknya, elektroniknya, begitu. Karena kita lihat secara alamiah apakah bisa menghasilkan dengan baik. Jadi kunci adaptasinya lebih banyak pada beralih secara teknologi ya. Iya. Dalam hal-hal yang lain banyak hal yang sama ya dengan penerbit lain. Misalnya langkah-langkah lain selain memanfaatkan teknologi, bagaimana mengelola, kan banyak penerbit semakin besar tentunya kan, struktur organisasinya makin gendut gitu ya. Apa yang terjadi di institusi organisasi tempat Pak Joko mengabdi? Ia harus mengupgrade skill para semua karyawannya, yaitu semua menuju ke arah yang namanya teknologi IT tadi. Jadi semua karyawan mengarahnya harus penguasaan teknologi. Seorang editor yang hebat bahasanya tapi tidak menguasai teknologi sudah nggak bisa bekerja. Jadi ini teknologi kalau itu diibaratkan sebagai mata kuliah, mata pelajaran sekolah adalah mata kuliah, mata pelajaran sulung yang harus semua menguasai sehingga ilmu-ilmu yang lain mengikuti. Betul ya? Makanya anak saya di rumah, saya teknologi ini saya tekankan, karena dengan dia menguasai teknologi, ilmu yang lain ngikuti aja. Mau agama tinggal browsing, mau fisika tinggal browsing. Bayangkan kalau teknologi nggak bisa, buntulah di kalau situ. Di penerbit Andi gimana? Apakah karyawannya mengalami gagap teknologi saat ini? Ada yang gagap teknologi, ada yang sudah terbiasa, karena memang kebanyakan yang dari sisi tim kreatif, terutama di penerbitan. Jadi kan bisnis ini kan dibagi dua ya, 3. Yang pertama penerbitan, itu adalah expert masalah soft skill gitu. Kemudian ada percetakan, kemudian pemasaran. Nah, yang gagap tentunya yang tidak selalu bersentuhan dengan teknologi adalah yang tengah tadi, yang percetakan. Sebetulnya yang penerbitan sama pemasaran sudah terbiasa begitu. Secara alamiah mereka belajar. Oke. Wow, ini menarik sekali ya Pak. Semoga nanti bisa bermanfaat juga dan menginspirasi penerbit lain. Nah, sebagai penutup, kalau misalnya memberikan beberapa pesan gitu bagi penerbit lain, apa yang bisa Pak Joko ingin sampaikan? Oh, siap. Saya selalu mengobarkan semangat bagi teman-teman sejawat saya, sesama penerbit.
tidak boleh putus asa. Pengetahuan itu adalah dunia kita. Mengelola pengetahuan dan membuat itu menjadi sebuah komunitas itu adalah hidup kita. Selama manusia hidup masih butuh pengetahuan. Mereka mengambil pengetahuan itu secara formal di sekolah dan kampus. Selama kampus dan sekolah ada, maka penerbit masih dibutuhkan. Ini hanya masalah proses, kesulitan sementara yang harus kita lalui, transisi yang harus kita lalui dengan baik, dengan cara yang cerdik. Begitu kita berhasil menyeberang ke sana, keadaan akan semakin baik, bahkan lebih baik dibanding masa-masa lampau. Begitu Pak Pandi. Wow, cakep. Makasih sekali Pak Joko ya atas waktunya. Kita bisa akhiri sesi pertama kita. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih.